Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang beranggotakan Arana Bidasanain NIM 2020051 dan juga Mas Khairun Nur Hidayat dengan NIM 2020054. Di sini kita akan menjelaskan mengenai terkait tugas ujian akhir semester. Di sini kita mengambil tema yaitu smart farming. Nah, untuk rangkaiannya nanti bisa dijelaskan oleh Mas Khairun. Jadi untuk rangkaian seperti ada di layar. Nah, untuk yang pertama di sini membutuhkan ESP, kemudian kabel jumper, sensor LDR, resistor, kemudian relay sama baterai dan pompa. Nah, untuk yang pertama di sini untuk ESP ini ESP sebagai penyambung ke WiFi, kemudian LDR di sini sebagai sensor cahaya, relay di sini untuk pemutus arus atau penyetabil arus. Kemudian untuk yang baterai ini sumber energi atau sumber tenaga dari pompa. Nah, untuk konsepnya sensor LDR ini anggap saja sebagai penangkap cahaya matahari ya. Jika cahaya matahari terbit atau terang, maka pompa tersebut akan nyala. Jika matahari redup, nah maka pompa otomatis berhenti. Anggap saja jika matahari terbit itu tanaman akan mendapat suplai asupan air. Kemudian jika matahari terbenam, tanaman tersebut istirahat. Nah, seperti itu. Untuk saat ini kita masuk ke bagian codingannya. Nah, di sini kita includekan untuk WiFi dan juga define device-nya. Lalu juga kita includekan influx database client dan cloud. Nah, untuk menyambungkannya ke database, di sini kita inisialisasikan sensor value dan juga relay. Untuk relaynya sama dengan 2. Lalu kita definisikan WiFi serta passwordnya. Lalu kita masukkan influx database underscore URL. Ini URL untuk ke database-nya. Lalu untuk token, untuk influx database token, org dan paket itu nanti bisa didapatkan di URL tersebut. Ya. Untuk time zone-nya, untuk waktunya kita pilih UTC 7 karena menyesuaikan dengan tempat kita yaitu di Indonesia. Lalu declared mendeklarasikan influx database client. Oke, lalu deklarasi juga data point-nya untuk sensor LDR. Lalu kita masuk ke setup. Kita mulai dengan serial begin 115200. Lalu kita buat pin modenya, pin mode untuk relay-nya. Lalu inti untuk pengoneksian ke WiFi. Lalu sensor.attack ini digunakan untuk menginstalasi device-nya. Lalu sensor.attack SSID untuk WiFi SSID-nya. Lalu untuk time sync ini digunakan untuk menampilkan waktu di yang tadi sudah diinisialisasi yaitu UTC 7 untuk menyesuaikan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Lalu untuk cek server connection ini digunakan untuk mengecek koneksi ke servernya, ke server database-nya. Lalu bagian looping, sensor value
dengan analog tape ini nanti digunakan untuk menangkap sensor dari LDR-nya. Oke, di sini jika sensor value-nya kurang dari 300, maka relay tersebut nanti akan mati dan akan menampilkan bahwa pompa itu mati. Jika lebih dari 300, maka itu akan menampilkan pompa nyala dengan relaynya itu low. Lalu untuk sensor RSI untuk WiFi RSSI-nya, lalu juga ini nanti sensor output LDR untuk mengambil nilai dari LDR-nya. Lalu setelah itu nanti akan di write seperti yang ada di serial monitor. Ini akan di looping selama 5 detik. Ya. Untuk bagian database-nya ini. Oke, lanjut untuk pada bagian influx. Di sini ada 3 bagian ya. Ada yang ini, kemudian tabel sama grafik. Untuk yang ini menandakan jika 0, maka menandakan rangkaian itu mati. Jika menyala, maka akan ada nilainya sekian. Kemudian tabel di sini akan membaca setiap 5 detik sekali. Nah, pada bagian di sini ada start stop time value SSID field measure and device. Nah, di sini pembacaannya. Kemudian untuk yang grafik, nah jika alat itu nyala maka grafik itu akan naik. Jika alatnya mati maka grafiknya akan turun. Nah, untuk grafik akan di refresh setiap 5 detik sekali secara otomatis. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait tugas ujian akhir semester. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.